akan membahas terkait materi dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Pada topik hari ini, kita akan membahas pendahuluan pada bab 1 dalam penelitian tindakan kelas. Nah, langsung saja. Ada apa saja di bab 1 di penelitian tindakan kelas ini? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Yang kelima, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, dalam penelitian tindakan kelas, langkah awal dalam penelitian ini adalah menentukan masalah pokok. Nah, sebagai contoh, rendahnya kreativitas dan hasil belajar matematika materi bangun ruang. Nah, di sini kita menemukan adanya masalah, yakni rendahnya kreativitas dan hasil belajar matematika materi bangun ruang. Nah, dalam contoh ini nanti akan digunakan pemanfaatan alat peraga model bangun ruang ya. Nah, pada kasus ini variabel tindakannya adalah alat peraga model bangun ruang. Nah, dengan pemanfaatan alat peraga model ini diharapkan nantinya akan dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Nah, masih ingat ya, ini adalah variabel masalahnya Y1 dan hasil belajar itu variabel Y2 ya. Kemudian yang X ini adalah variabel tindakannya. Oke, selanjutnya ini ada contoh judul penelitian ya. Dari contoh permasalahan pokok tadi, kita bisa susun judul penelitian tindakan kelasnya seperti ini. Peningkatan kreativitas dan hasil belajar matematika materi bangun ruang melalui pemanfaatan alat peraga model bangun ruang bagi siswa kelas bla 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 pada semester bla bla tahun bla bla bla. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kita sudah tahu variabel tindakannya apa, kemudian variabel masalahnya apa, kemudian kita susun di sini judul penelitian ini. Nah, ini adalah tadi yang kita jadikan variabel masalahnya, kemudian variabel tindakannya menggunakan apa untuk meningkatkan itu semua. Nah, dengan pemanfaatan alat peraga. Kemudian bagian yang pertama dalam pendahuluan ini adalah latar belakang masalah. Nah, apa saja yang ada di latar belakang masalah ini? Yang pertama adalah menulis kenyataan yang ada. Jadi ini kondisi awal sebelum penelitian ya tentunya. Nah, dalam menulis kenyataan yang ada ini atau menulis kondisi awal ini, di dalamnya ada kenyataan yang ada, jadi memang apa yang ada, kemudian perlu didukung oleh data atau fakta. Kondisi awal yaitu kondisi sebelum dilakukan penelitian. Nah, kondisi awal sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Masalah pokok. Masalah pokok ini mengandung kondisi awal dari subjek yang diteliti. Nah, ada juga masalah lain. Ini mengandung kondisi awal dari peneliti. Nah, kalau yang masalah pokok itu subjek yang diteliti, tapi kalau masalah lain itu dari penelitinya. Contoh, permasalahan pokok. Nah, misalnya kreativitas dan hasil belajar IPA materi cahaya. Nah, ini masalah pokoknya ini ya. Misalnya rendahnya kreativitas dan hasil belajar IPA materi cahaya. Kemudian permasalahan lainnya yaitu yang menyelimuti guru atau peneliti. Jadi guru belum memanfaatkan alat peraga benda optik dalam pembelajaran IPA materi cahaya. Nah, seperti itu. Kenyataan yang ada atau kondisi awal, contohnya kondisi awal yang diteliti siswa ya, misalnya ini variabel masalahnya tadi ya, variabel Y-nya rendah, diuraikan berdasarkan fakta
fakta rendahnya itu dibuktikan dari mana, berapa rata-rata nilai ulangan harian kondisi awal tersebut, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mencari data-datanya dari fakta rendah. Kenapa kok bisa rendah? Nah, itu dibuktikan dari mana? Ya, bisa dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata ulangan harian yang sebenarnya. Kemudian ini tadi kondisi awal dari siswa ya. Nah, sekarang yang ini kondisi awal peneliti atau guru. Jadi sebelum penelitian belum menggunakan variabel tindakan ya, belum menggunakan variabel tindakan. Berdasarkan fakta bila belum menggunakan variabel tindakan ini. Jadi dengan cara apa? Seperti itu. Kemudian latar belakang masalah yang kedua yakni menulis harapan yang dituju. Jadi nanti kita menuliskan harapan apa yang diinginkan setelah penelitian. Nah, itu ya. Setelah dilakukan penelitian dapat berupa kondisi akhir yang diteliti maupun kondisi akhir peneliti ya. Kondisi akhir yang diteliti dan kondisi akhir peneliti. Kemudian harapan yang dituju atau kondisi akhir, yakni apa yang diharapkan. Nah, jadi apa yang diharapkan setelah penelitian? Nah, kondisi akhir dapat berupa kondisi akhir setelah penelitian bagi subjek penelitian, siswa, guru, atau kepala sekolah, maupun kondisi akhir bagi peneliti atau guru itu sendiri. Kemudian kondisi akhir yang diteliti, ini yang siswa ya, meningkatnya variabel Y. Variabel Y ini variabel masalah tadi ya. Adanya peningkatan keberanian, misalnya adanya peningkatan keberanian dan kemampuan berenang setelah penelitian. Nah, mengapa perlu ditingkatkan? Kemudian kondisi akhir bagi guru ini memperbaiki proses pembelajaran dengan apa? Dengan variabel X tadi ya, variabel tindakan dengan menerapkan tindakan. Kemudian latar belakang masalah yang ketiga, menuliskan masalahnya. Nah, menulis masalahnya ya. Masalah itu adalah kesenjangan ya. Kesenjangan satu ini adalah kesenjangan antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah pokok dari subjek penelitian. Ya, dari subjek penelitian. Kemudian kesenjangan yang kedua adalah antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah lain dari peneliti. Nah, seperti itu. Kemudian menulis masalah yang dihadapi, kita perlu memperhatikan ya, adanya kesenjangan antara harapan, kondisi akhir ya, dengan kenyataan, kondisi awal. Jadi kesenjangannya itu dituliskan. Masalah siswa atau subjek yang diteliti, ini kenyataan kondisi awal, ini variabel Y-nya rendah, variabel masalahnya rendah. Nah, harapannya kondisi akhir tentu saja variabel masalahnya tadi jadi meningkat ya. Nah, masalah guru juga, kondisi awal belum menerapkan variabel X atau belum menerapkan tindakan, harapan akhirnya sudah menerapkan variabel X tindakan. Kemudian setelah itu, latar belakang masalah yang keempat adalah menulis cara pemecahan solusi ya. Setelah menuliskan masalahnya, kemudian solusinya apa yang ditawarkan. Nah, perlu adanya tindakan yang dilakukan peneliti. Tindakannya menerapkan ini variabel tindakan, minimal 2 tindakan. Tindakan 1 menerapkan tindakan berkelompok X1, tindakan 2 menerapkan tindakan berpasangan. Nah, seperti itu. Kemudian tindakan 1 dan 2 ini untuk meningkatkan masalahnya tadi, meningkatkan variabel masalah tadi. Perlu adanya solusi. Agar permasalahan dapat dipecahkan, maka peneliti atau guru perlu melakukan tindakan, yaitu melakukan variabel X ya. Perlu melakukan tindakan, minimal 2 tindakan, agar dapat meningkatkan variabel Y. Ciri dalam penelitian tindakan kelas itu harus ada tindakan ya. Nah, ini adalah cirinya yang membedakan dengan penelitian lain.
Contoh tindakan lain. Tindakan 1 memanfaatkan variabel X, misalnya memanfaatkan tindakan X tanpa bimbingan guru. Kemudian yang kedua, memanfaatkan X dengan bimbingan guru. Nah, jadi harus ada 2 tindakannya ya untuk meningkatkan. Kemudian yang kedua di pendahuluan ini, setelah kita yang pertama tadi, nah sekarang adalah identifikasi masalah. Nah, setelah latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah ini umumnya berupa pertanyaan atau kalimat tanya. Banyaknya pertanyaan lebih dari 1, banyaknya pertanyaan lebih banyak dari banyaknya rumusan masalah, boleh juga dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalimat tanya dimulai dari yang kompleks, jadi holistik, sampai yang spesifik ya, atau mistik. Kemudian kalimat tanya tersebut tidak harus dijawab, karena hanya sebagai identifikasi masalah. Kalimat tanya tersebut harus mengacu atau mengandung variabel masalah pokok, atau variabel Y. Nah, mengapa Y rendah? Nah, isinya seperti itu ya. Jadi nanti dituliskan mengapa Y perlu ditingkatkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan variabel masalah tadi ya, Y rendah, bagaimana cara agar Y meningkat, apa yang harus dilakukan guru agar Y dapat meningkat, dan seterusnya. Kemudian di pendahuluan yang ketiga ada pembatasan masalah. Nah, ini diperlukan adanya pembatasan masalah supaya apa? Supaya lebih fokus. Jadi, langkah awalnya membatasi banyaknya variabel yang diteliti, variabel apa saja yang diteliti. Nah, dalam contoh tadi, terdapat 3 variabel ya, ada variabel tindakan, variabel masalahnya ada 2. Y1 dan Y2. Kemudian membatasi atau menjelaskan variabel terikat, misalnya untuk siswa mana, kelas berapa, semester kapan, tahun kapan, materi apa. Nah, dalam penelitian kuantitatif semacam definisi operasional ya disebutnya. Kemudian membatasi atau menjelaskan variabel bebas. Jadi alat peraganya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan. Nah, semuanya ini dispesifikkan di sini ya, di pembatasan masalah supaya lebih fokus. Kemudian yang keempat adalah rumusan masalah. Nah, setelah latar belakang, kemudian tadi yang kedua, kemudian sebelumnya mengidentifikasi masalah. Nah, yang keempat adalah rumusan masalah. Nah, ini rumusan masalah ini dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Umumnya berbentuk kalimat tanya. Kalimat tanya pada rumusan masalah lebih terinci karena telah melalui identifikasi dan pembatasan masalah. Nah, ingat-ingat ya, yang pertama tadi latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian pembatasan, setelah dibatasi kemudian dirumuskan. Nah, kemudian kalimat tanya yang diajukan mengacu ke variabel pada masalah pokok ya, variabel Y, dan variabel pada masalah lain yang diteliti, variabel tindakan. Kalimat tanya pada rumusan masalah harus dijawab. Nah, kualitas penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas jawaban, bukan hanya banyak rumusan masalah. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai dasar untuk penentuan teori yang akan digunakan. Kemudian sebagai arah dalam menentukan judul penelitian, sebagai arah dalam menentukan metode penelitian, dan juga menentukan jenis penelitian. Contoh rumusan masalah di penelitian tindakan kelas ya. Misalnya ini ada variabel masalahnya ada 2 ya, kreativitas dan hasil belajar. Nah, variabel tindakannya menggunakan pemanfaatan alat peraga benda optik. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kalau ini, apakah terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dan Y1 dan Y2 bagi siswa kelas? Nah, seperti ini apakah rumusan masalah, teman-teman? Bukan ya.
Ini bukan rumusan masalah karena ini mencari tahu ada tidak hubungan antara X dengan Y. Nah, ini bukan penelitian tindakan kelas ya, tapi termasuk penelitian kuantitatif korelasional. Nah, judul yang sesuai untuk penelitian kuantitatif korelasional ini ya, hubungan ya, korelasi. Hubungan antara X dengan Y1 dan Y2, misalnya seperti itu. Atau studi korelasional. Nah, ini bukan PTK ya. Bukan contoh rumusan PTK. Nah, kemudian ini ada lagi. Apakah terdapat pengaruh? Nah, pengaruh X terhadap Y1 dan Y2 bagi siswa. Nah, ini juga bukan rumusan masalah pada PTK ya, karena ini mencari tahu ada tidaknya pengaruh. Nah, kalau yang tadi hubungan, kalau ini pengaruh. Ini bukan PTK, tapi penelitian kuantitatif eksperimen. Nah, judulnya pengaruh X terhadap. Nah, kalau ada judul kata-katanya pengaruh, nah itu bukan PTK. Studi komparatif tentang membandingkan adanya variabel X terhadap Y1 dan Y2, nah itu bukan PTK ya. Oke, nah lalu bagaimana contohnya yang PTK rumusannya? Nah, apakah melalui X dapat meningkatkan, nah ini sebenarnya kuncinya ya, dapat meningkatkan Y1 dan Y2 bagi siswa kelas bla bla bla. Nah, ini adalah contoh rumusan pada PTK. Nah, ini termasuk penelitian tindakan kelas. Judul yang sesuai. Upaya meningkatkan Y1 dan Y2 melalui X bla bla bla. Kemudian optimalisasi penggunaan X untuk meningkatkan. Nah, ciri-cirinya PTK itu selalu ada kata ini ya. Meningkatkan, peningkatan gitu ya. Mudah kan? Nah, contoh penulisan rumusan masalah pada PTK. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah tersebut di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah melalui variabel X dapat meningkatkan variabel Y bagi bla 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 bla? Apakah melalui Apakah melalui nah seperti ini ya contohnya. Dapat juga bisakah ya di Y1 ditingkatkan melalui X atau dibalik juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian untuk pendahuluan bagian yang kelima adalah tujuan penelitian. Tentu saja penelitian itu harus ada tujuannya ya. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini untuk meningkatkan variabel Y1 secara umum, meningkatkan variabel Y secara umum, Y1 dan Y2, kemudian untuk meningkatkan Y1 dan Y2 secara umum. Kemudian ada tujuan khusus, ini untuk meningkatkan Y1 melalui variabel tindakannya tadi ya, secara khusus. Ini untuk meningkatkan variabel ini secara khusus. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian. Dirinci manfaatnya apa saja dan untuk siapa saja. Misalnya manfaat bagi siswa untuk meningkatkan tadi variabel Y1, Y2, meningkatkan ini. Kemudian bagi guru atau peneliti meningkatkan Y1 melalui tadi tindakan yang dilakukan guru tadi, variabel tindakannya. Nah, manfaat bagi misalnya kepala sekolah, perpustakaan, dan sebagainya. Nah, demikian ya untuk apa saja yang ada dalam bab 1 pendahuluan. Jadi teman-teman nanti silahkan mencoba menyusun ya pendahuluan bab 1 dalam penelitian tindakan kelas, tentunya dari identifikasi yang sudah pernah dilakukan dengan cara observasi di sekolah. Nah, setelah kalian dapatkan data-data permasalahan itu, silahkan coba disusun untuk menjadi bab 1 ya, bab 1. Nah, demikian untuk materi terkait dengan bab 1 dalam penelitian tindakan kelas. Semoga memberikan manfaat dan selamat mencoba. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.